Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semerbak harum bunga melati, dipatuk burung pipit. Jumpa lagi kita di podcast ini, di channel @nizarmepit. Salam cerdaslah, cermat, efektif, runut, jasa lengkap dan akurat. Sahabatku, ayah bunda, sebelum kita mulai, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya yang telah memberikan like and subscribe serta komen di bawah ini. Sahabatku, karena channel ini merupakan channel kesayangan Anda, channel wujudkan keluarga yang berkualitas, cegah stunting hingga tuntas, tas. Barakallah. Mudah-mudahan Allah SWT memberkahi sahabatku ayah bunda. Sahabatku ayah bunda, kali ini kita akan membahas tentang kiat Kabupaten Musirawas mendapatkan apresiasi dari BKKBN Provinsi Sumatera Selatan bahwa menjadi kabupaten tercepat pendataan keluarga tahun 2024 ini. Sahabatku ayah bunda, sebagaimana surat apresiasi dari Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan tanggal 18 September yang lalu, nomor B/2099-4-J/2024 sahabatku. Surat ini menjelaskan bahwa di dalam evaluasi program Bangga Kencana itu akan memberikan penghargaan kepada kabupaten kota yang berhasil dalam semester kedua ini menyukseskan program-program pembangunan kependudukan dan keluarga berencana. Dan Musirawas berdasarkan surat ini diminta hadir untuk menerima penghargaan apresiasi pendataan tercepat se-Sumatera Selatan sahabatku. Alhamdulillah sahabatku. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kegiatan jerih payah para kader-kader hebat ini menjadi kader yang dirahmat Allah dan datanya benar-benar valid dan menjadi acuhan atau pedoman bagi pembangunan kependudukan dan keluarga berencana di masa akan datang. Amin. Sahabatku, ayah bunda, kiat pemerintah Kabupaten Musirawas dalam rangka mencapai predikat tercepat itu ada 5. Sahabatku, pertama, pemerintah Kabupaten Musirawas mengadakan rapat koordinasi dalam rangka membangun komitmen OPD-OPD yang terkait. Ada 17 OPD yang tergabung di dalam program pembangunan kependudukan dan keluarga berencana itu sahabatku. Maka seluruh OPD 17 OPD plus ditambah 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Musirawas, mereka berkomitmen ingin menyukseskan pendataan ini sebagaimana pendataan karena data itu menjadi sumber perencanaan di masa datang. Pencegahan stunting beberapa tahun lalu masih benturan dengan kepalitan data, dan pengalaman-pengalaman itu diharapkan ke depan tidak akan terjadi. Oleh karena itu, maka masing-masing para camat, OPD-OPD mempunyai komitmen untuk mendukung para kader dan petugas lini lapangan untuk mengumpulkan data seoptimal mungkin yang mengacu validitas dan reliabilitas yang oke, sahabatku. Sehingga data akan dihasilkan sangat signifikan dan sangat bermakna untuk program pembangunan kependudukan dan keluarga berencana ini sahabatku. Sahabatku ayah bunda, setelah mempunyai komitmen dan komitmen itu ditandatangani langsung oleh Bupati, dalam hal ini diwakilkan oleh staf ahli bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan, lalu diikuti para OPD-OPD lain dan asisten dan para camat-camat, semuanya menandatangani pernyataan itu bahwa ingin menyukseskan pendataan yang dilakukan para kader dan lini lapangan di desa-desa sampel. Target kita pada pendataan tahun 2024 ini, kita diberi kepercayaan dengan 40 desa lokus dengan sasaran 25.266 kepala keluarga. Semula target kita ada 28.076,
Namun karena perbaikan dan diverifikasi, target itu menjadi 24.198 kepala keluarga, sahabatku. Ini, sahabatku, target yang akan kita lakukan di Desa Lokus ini, dan mudah-mudahan target ini akan tercapai dengan baik, dan kita akan mengupayakan semaksimal mungkin dengan semua sasaran yang terdaftar dan semua kita didatangkan 100%. Jadi ditambah dengan terdaftar sama dengan 100%. Jadi tidak ada data yang kita lakukan terlalu menjolok kelebihannya hingga secara perencanaan tidak benar kalau seandainya pendataan lebih dari 110% atau kita mencapai sasaran kita di bawah 90%, dan kita mempunyai target semua yang ditargetkan akan kita capai 100% atau lebih sedikit atau kurang sedikit, sahabatku. Ini jadi tantangan kita, spirit kita di dalam melakukan komitmen dalam rangka meningkatkan cakupan pendataan yang lebih optimal dan lebih valid, maka kita tertuang di dalam komitmen bersama. Yang kedua, setelah kita lakukan launching, maka kita lakukan pemetaan, sahabatku. Sebelum para kader-kader hebat dan lini lapangan itu, kita beri tanggung jawab masing-masing kecamatan. Ada petugas sebagai manajemen pendataan, dan di lapangan kita buat supervisor peneliti itu lapangan, dan para kader-kader hebat adalah pelaksana. Kader-kader hebat adalah kader-kader kita yang ada di desa. Mereka dengan upaya, dengan kejujuran untuk melakukan pendataan semaksimal mungkin, sahabatku. Dan kenyataan kegiatan ini setelah di pemetaan, maka kader itu bekerja berdasarkan sistematika. Jadi sistematikanya alur pendataan. Kalau kemarin pendataan itu melompat-lompat, nomor 1 kepala keluarga sini, nomor 2 kepala keluarga di dusun 2, nomor 3 kepala keluarga dusun 3, nanti kembali lagi dusun 1. Ini kan alurnya tidak sesuai karena penentukan lokasi itu sistem acak, sahabatku. Nah, dengan adanya pendataan tahun ini kita lakukan pemetaan. Jadi mereka ke dusun 1 jalur lurus, nanti jalur kiri, jalur kanan, sehingga selesai dan pekerjaan secara sistematis dapat mereka lakukan dengan baik. Itu nuansa dari pendataan, sahabatku. Sahabatku, ayah bunda, di dalam pemetaan ini kita buat sistematis yang lebih sederhana dan lebih manusiawi, sahabatku. Mereka mengerjakan itu berdasarkan hasil pemetaan mereka. Jadi dusun 1 mereka selesaikan jalur dusun 1. Nanti kalau selesai jalur 1 mutar langsung, sehingga perjalanan mereka pengumpulan data itu lebih efektif dan lebih efisien, sahabatku. Nah, dengan ada pemetaan ini kita dorong semua kader-kader kita di 41 desa ini agar memeta dulu sasarannya. Setelah data sudah peta dengan benar dan kami koreksi dari kabupaten sebagai posko pendataan, baru mereka dipersilakan untuk mengumpulkan data, sahabatku. Kita punya target dari tanggal 2 hingga tanggal 16 data semua sudah terdata. Tanggal 17 hingga tanggal 29 perbaikan hasil data yang belum di-entry atau ada masalah pengentrian. Nah, ini jadi upaya-upaya ini memang kita tekankan di dalam pendataan itu, pembekalan yang sistematika, pembekalan yang mempunyai kesamaan persepsi antara posko di kabupaten, manajemen data di kecamatan, dan supervisor lini lapangan kita beserta kader-kader di lapangan. Dan ini mendapatkan suatu kesatuan, kesepakatan bersama, dan ini harus kita lakukan. Sehingga proses pemantauannya harus berjalankan sesuai dengan kesepakatan telah disusun bersama, sahabatku. Yang ketiga, sahabatku, setelah pemetaan baru kita buat waktu pendataan. Pendataan dimulai tanggal 2 hingga tanggal 16. Kita beri pendataan, silakan pendata sesuai dengan alur yang telah dibuat. Nah, dengan ada pendataan, proses pendataan itu kita pantau secara pasif, kita pantau secara aktif. Nah, kegiatan itu lebih berjalan dan lebih efektif, sahabatku. Dan mereka merasa lebih santai melaksanakan itu
karena satu orang ditargetkan 150 kepala keluarga, dan yang kemarin lebih terpaksa dibantu teman karena sudah terdaftar, jadi akunnya menggunakan akun nama itu. Nah itu jadi sahabatku, karena pembekalan kemarin tidak begitu sempurna, maka kami lakukan pembekalan ulang. Nah, waktu pendataan setelah kami revisi pembekalan yang keliru tadi, maka proses perjalanan tidak begitu menemukan permasalahan yang susah bagi kami, sahabat wahai bunda. Lalu di dalam pendataan ini memang aplikasi suka macet, aplikasi error, itu memang permasalahan. Tapi kami bekali dengan manual data. Jadi data setelah dicatat secara manual, nanti ketika ada waktu senggang, mereka harus menginput datanya, dan input dan data itu nanti akan diperdalam atau disempurnakan lagi ketika tanggal 16 ke atas, sahabatku. Jadi ini metode ini yang kita berikan kepada kader-kader dan supervisor dan manajemen data, semuanya satu kesatuan, karena kita membuat WA Group, kawan-kawanku, sahabatku ayah bunda. Jadi di WA Group itu kita bisa memantau kegiatan itu, hari ini mendapat berapa, besok mendapat berapa. Jadi ini termonitor semua, sahabatku. Yang keempat, pemantauan, sahabatku. Nah, di proses pemantauan ini tentu kita akan lebih mudah melaksanakan pemantauan, karena WA Group sudah dibuat. Jadi kita pegang arah pemetaan, hasil kesimpulan pemetaan itu kita pegang, kita menjadi indikator pemantauannya. Secara pasif kita lihat cakupannya per hari-hari di WA Group, dan kita lihat perkembangan itu. Di situ ada permasalahan, itu kan akan dicek oleh para kader-kader atau supervisor, maka kita selesaikan permasalahan itu secara administrasi melalui by system, yaitu by komunikasi lewat WA Group. Jadi kami melibatkan kepala dinas, sekretaris dinas, dan tanggung jawab posko pendataan 2024 turun ke lapangan. Jadi turun lapangan, kami kaji dahulu apa permasalahannya, sudah dikaji permasalahannya, berdiskusi, lalu diambil kesimpulan, dan dari kepala dinas masih kata kuncinya harus dilakukan apa di daerah itu, sehingga mereka merasa lega, merasa senang. Tahun ini memang PK 2024 Musirawas menggunakan cara-cara yang lebih ilmiah, lebih sistematis, dan lebih bijaksana antara bapak dan anak, sehingga mereka melaksanakan kegiatan itu secara puas dan lega, sahabatku ayah bunda. Nah, yang terakhir adalah evaluasi. Nah, di dalam evaluasi ini ya kita lakukan dilakukan eloki secara bersama. Evaluasi kita lakukan hasil pemantauan secara pasif. Kita lihat dari progres pendapatan pencapaiannya berapa persen per hari mereka lakukan. Dusun ini selesai kapan, dusun ini kapan, sehingga progresnya itu terpantau. Hari ini sekian persen, hari ini sekian persen, maka menjelang tanggal 16 pada umumnya desa-desa menjadi lokus mencapai hampir 100%, sahabatku. Artinya pembinaan ini memang benar-benar tepat kita lakukan, dan kita bisa memantau kegiatan ini dengan baik dan benar, sahabatku. Itu evaluasi. Nah, di tahap evaluasi ini tentu ada perbaikan-perbaikan. Nah, perbaikan-perbaikan itu kita lakukan pembinaan, kita perbaikan, dan ini yang bisa kita lakukan pembenahan, perbaikan di lapangan, kita baiki di lapangan. Dan kalau itu memang udah bagus di lapangan, mohon diinventariskan, dijadikan arsip, menjadi dokumen. Mudah-mudahan tahun akan datang kita untuk melaksanakan kegiatan itu tidak bermasalah lagi dalam pemetaan itu, karena pemetaan itu susah, sahabatku. Jadi kalau sudah tersusun, itu menjadi dokumen, siapapun yang berada di desa itu nanti mereka bisa melanjutkan kegiatan pendataan untuk tahun 2025. Karena PK ini dilakukan setiap tahun di updatingnya. Yang survei pendataan yang total desa, total populasi, yaitu setiap 5 tahun. Dari 2001, maka 2026 nanti akan melakukan penelitian atau pendataan secara komprehensif, sahabatku ayah bunda. Lalu dalam kegiatan entry data, kita evaluasi di mana letak permasalahannya. Kadang-kadang antara target yang ditetapkan dengan realisasi ada pincang, maka kesalahan target, maka target kita jumlahin, lebih besarin targetnya, realisasinya, dan daerah yang targetnya lebih kecil, lebih besar, sebentar cakupnya lebih kecil, maka ya targetnya dipindahin. Jadi alokasinya tidak merubah
memanipulasi data, tapi melakukan silang antara desa ke desa sehingga targetnya sesuai dengan harapan sahabatku. Karena satu desa kadang-kadang targetnya itu ditentukan 150, tetapi sesungguhnya target bukan 150, bisa jadi 155 karena realisasinya lebih dari 150 gitu sahabatku. Jadi diolah lagi itu sahabatku. Nah, ada juga yang daerah itu sahabatku targetnya dia lebih besar. Misalnya cakupan di desa itu mencapai 210. Nah, sementara targetnya mungkin ditetapkan 150. Artinya kan kita meningkatkan 210. Nah, jadi daerah-daerah yang kelebihan target tadi kita ambil pindah ke sini sahabatku. Jadi subsidi silang sahabatku. Kalau targetnya kecil, kita tambah yang besar, kita tarik yang besar, kita masukkan. Kalau seandainya target kebesaran, kita kurangin, masuk ke tambahan itu. Jadi subsidi dalang itu sahabatku menjadi lebih efektif. Jadi cakupan secara kabupaten memang normatif, tetapi secara desa jumlahnya tidak akan terjadi pincang sahabatku. Tapi kalau tidak dilakukan perbaikan, tidak dilakukan updating, maka data itu pincang. Satu desa bisa mencapai cakupannya 200% dan satu desa bisa mencapai cakupannya 50% sahabatku. Nah, ini jadi problem. Jadi problem itu kita atasi dengan evaluasi, dan alhamdulillah hasil evaluasi ini dapat kita temukan kesepakatan yang baik, kesepakatan yang benar, hingga data secara total Musirawas mencapai lebih unggul dan lebih cepat daripada kabupaten lain, di atas 95%, 98,sekian% sahabatku. Dan cakupan itu tidak bisa kita lakukan lagi karena itu udah maksimal kondisi-kondisi di lapangan, dan inilah yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan dengan cara-cara ini akan menginspirasi kita ke depan, dan Musirawas lebih unggul dan lebih mempunyai daya saing yang kuat. Mudah-mudahan Allah SWT memberkahi dengan penghargaan pendataan tercepat ini. Bukan hanya pendataan cepatan asal cepat, tapi memang benar-benar data kita berkualitas, data kita lebih dapat dipercayai sesuai dengan real yang ada di lapangan sahabat ayah bunda. Karena kita memantau kegiatan ini lebih awal dan lebih sistematis. Mudah-mudahan Allah SWT memberkahi meridai kita semua. Ketupat di bulan 4 semoga bermanfaat. Kullu am wa antum bi khair wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.